Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa na'ususan ila arwahi muallifi hadhihi al kutub al makruha fi hadzal masjid wa na'ususan ila Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna khairal hadisi kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, jamaah pengajian bapak-bapak Masjid Jami Baitur Rahim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu kita baca kitab Minhajul Abidin. Sesudah minggu yang lalu kita baca kitab Fathul Mu'in. Sekarang kembali kita baca kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Imam siapa Pak? Masih ingat nggak? Imam Al-Ghazali. Saya lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa azim ila yaumiddin. Wassalatu, dan mudah-mudahan rahmat Allah. Jadi ini namanya jumlah doaiyah, kalimat yang isinya doa, gitu, mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, dan mudah-mudahan salawat biasanya diartikan mudah-mudahan rahmat Allah tercurah ala itu kepada Sayyidil Mursalin, pemimpin seluruh para rasul. Sayyid itu artinya orang yang mulia, orang yang paling mulia, bisa juga diartikan pemimpin. Di sini kita artikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin seluruh para rasul. Jadi Nabi paling mulia itu Pak. Di Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan rasul, gitu, pimpinan Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan juga rahmat Allah tercurah ala alihi kepada keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Al abrari, yang mereka adalah orang-orang yang baik, banyak berbuat baik. At-tayyibina, mereka adalah orang-orang yang at-tayyibin. Tayyibin artinya ya sama, baik. Cuman kalau secara istilah tayyibin diartikan orang yang hidupnya tidak terkena virus kotoran-kotoran, dosa dan seterusnya. Kalau kita kan beda Pak, hidup kita tiap hari terus saja seringkali diwarnai oleh virus-virus dosa, kekeruhan dan kesalahan. At-tahirin, mereka orang-orang yang suci, suci dari kekurangan.
Ya, kekurangan baik yang sifatnya rohani atau jasmani, yang sifatnya materi ataupun imateri gitu. Wasallim, dan ya Allah wasallim, selamatkanlah mereka, Nabi Muhammad, keluarga, selamatkanlah dari ya kekurangan-kekurangan. Wa azim, dan agungkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya. Sampai kapan tuh? Ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Ada yang baca wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alil abrari thayyibin tahirin wa sallim wa azim ila yaumiddin. Jadi ila yaumiddin artinya hari pembalasan. Lah, ad-din itu bukan agama. Ya betul Pak, ad-din itu artinya banyak, bukan agama doang. Kalau kita bicara arti ad-din itu agama, banyak artinya maksud saya. Ad-din bisa diartikan al-millah, agama. Dinul Islam, agama Islam. Ad-dinul Islamiyu, agama Islam. Din artinya al-millah, agama, yaitu aturan-aturan yang Allah turunkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup agar bahagia dunia akhirat. Namanya ad-din, agama. Kalau zaman dulu mereka sering menyebutnya bukan agama tapi apa? Igama gitu ya. Pokoknya agama. Ada yang mengartikan agama terdiri dari dua kata, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya apa? Rusak. Artinya kalau manusia taat dengan ajaran agama, dilaksanakan perintah agama, jauhi larangannya, insya Allah dijamin manusia nggak bakalan rusak gitu. Tetapi kalau manusia jauh dari agama, tidak mau menjalankan perintah agama, larangannya ditabrak, tidak mau sholat, tidak mau zakat, ya pokoknya segala perintahnya nggak mau dikerjain dah. Sebaliknya pekerjaan mereka maksiat, minum-minuman keras, mabok-mabokan, berzina, memfitnah, korupsi. Kira-kira kehidupan aman apa rusak Pak? Pasti rusak gitu. Pokoknya orang kalau jauh dari agama rusak hidupnya Pak ya. Itu arti agama, arti din yang pertama itu agama. Ad-din bisa juga diartikan ketaatan. Kan kita belajar bahasa Arab ya. Ad-din artinya taat. Ad-din artinya taat. Kalau kita baca doa setelah selesai Yasin kan ada doanya tuh ya. Allahumma inna nastahfizuka adyanana wa anfusana. Ya Allah, kami memohon pemeliharaan kepadamu, adyanana, ada juga nastaudiuka, kami titipkan kepadamu ya Allah, adyanana. Nah ini jangan diartikan agama. Kalau diartikan agama jadi banyak. Adyan itu jama daripada din. Kalau diartikan agama, agama kami. Lah repot, kan agama kita ada berapa? Banyak apa satu Pak? Satu, Islam gitu. Makanya lebih tepat diartikan adyanana di sana ketaatan kami. Ya banyak juga orang yang ngoreksi Pak. Salah nih adyanana, artinya agama kami. Berarti agama kita banyak dong. Rubah aja dah. Jangan adyanana tapi dinana, agama kami. Nah yang saya pahami, dia tidak paham bahwa arti ad-din itu banyak gitu. Dia hanya mengartikan ad-din artinya agama gitu. Apalagi arti ad-din banyak. Ad-din artinya pembalasan. Kan ada dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Itu artinya pokoknya ad-din artinya banyak lah gitu ya. Dah kita lanjutkan. Jadi tadi jumlah doaiyah namanya, kalimat yang isinya mendoakan
agar rahmat Allah tercurah kepada Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, tercurah juga kepada keluarga Nabi Muhammad, dan juga mudah-mudahan salam Allah dan pengagungan Allah tercurah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimaradati annal ibadata thamratul ilmi wa faidatul umri wa hasilul abidil aqwiyai wa bida'atul awliya wa tariqul atqiya wa kismatul a'izzah wa maqsidu dzawil himmati wa syiarul kiram wa hirfatur rijal wa ikhtiyaru ulil absar wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannah. Ilmu ketahuilah oleh kamu, kata Imam Ghazali ini dalam kitabnya, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah, yakinilah oleh kalian, as'adakumullah wa iyaya bimardati, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian semua, wa iyaya, dan juga kepadaku, bimardatihi, dengan keriduan Allah. Didoain lagi tuh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah mencurahkan kebahagiaan kepada kalian semua dan juga kepada diriku. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mencurahkan keriduannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita dunia dan akhirat. Ya kan nggak salah Pak ya, kita berharap, walaupun kalau melihat pekerjaan kita amburadul, siborokokok, sholat males, sholat pikiran apa aja dipikirin, susah banget khusyuk ya, ngaji males, tahajud malas, tapi tetap kita jangan putus asa, terus aja kita berharap mudah-mudahan ridho Allah tercurah kepada kita. Lanjut. Anal ibadata, bahwasanya ibadah. Jadi kitab ini khusus emang bicara tentang jalan menuju ibadah kepada Allah itu. Anal ibadata, bahwasanya ibadah. Thamratul ilmi adalah buah daripada ilmu. Jadi ibadah adalah buah daripada ilmu. Lagi-lagi kita bilang ibadah di sini jangan diartikan terlalu sempit. Ibadah berarti kerjaan kita sholat terus dong, nggak ngapa-ngapain. Malam sholat, siang sholat, baca Al-Quran, nggak usah kerja, nggak usah jadi pejabat, nggak usah pergi ke kantor, nggak usah pergi ke sawah. Nah ini terlalu sederhana mengartikan ibadah gitu. Ibadah di sini artinya apa? Secara umum ulama mengartikan al-ibadah itu artikan kullu ma fihi ridallah, segala aktivitas yang di sana ada ridho Allah gitu. Segala kegiatan yang di sana ada keriduan Allah. Pokoknya apa aja dah. Kalau di sana ada keriduan Allah, berarti namanya ibadah. Nah, berarti ibadah berupa apa? Ya, ibadah itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita sholat ibadah karena Allah perintahkan, mudah-mudahan Allah ridhoi. Kita bangun tahajud, ya kita ibadah, kan itu. Kita memberikan zakat, kita memberikan sedekah, membantu keluarga, membantu sanak famili, melapangkan kesusahan tetangga, teman dan seterusnya, ibadah juga gitu. Kita pergi ke sawah, kalau zaman dulu kan pada ke sawah kayak sawah, kebun, tegalan segala macam lah. Kita pergi ke sawah, kita nanam padi, nanam pohonan dengan niat mencari nafkah buat istri dan anak-anak, buat keluarga, ibadah gitu. Kita pergi ke kantor, kita dagang, pergi ke pasar, buka toko dengan niat mencari karunia Allah, nafkah buat keluarga. Apalagi kita sambil niatin nanti hasil dari perdagangan kita sebagian kita sedekahkan kepada fakir miskin, ibadah gitu. Ibadah semua Pak.
Jadi presiden jabatannya kemudian diniatkan untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kezaliman, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, tegakkan keadilan, ibadah gitu. Jadi ibadah itu luas Pak pengertiannya. Lanjut ya. Anal ibadata tsamratul ilmi, bahwasanya ibadah adalah buah daripada ilmu. Lah iya, emang kita nuntut ilmu buat apa? Ya buat ibadah. Kita nuntut ilmu masalah sholat, fikih. Kita nuntut ilmu masalah cara dagang yang benar. Kemudian kita laksanakan tuh ilmu tadi, dagangnya nilainya ibadah karena sesuai aturan-aturan Islam dan ilmu dalam tijarah atau perdagangan. Ya buah ilmu kan ibadah. Kita bicara fikih, kita nuntut ilmu tentang sholat, rukun sholat, sunnah sholat dan seterusnya. Kemudian kita praktek sholat itu sehari semalam 5 kali karena emang kan hukumnya wajib ain. Berarti buah ibadah, buah ilmu ibadah. Berarti kesimpulannya begini, ilmu yang dipraktekkan, ya sholat dipraktekkan, zakat dipraktekkan, puasa dipraktekkan, sedekah dipraktekkan, seluruhnya dah. Maka ilmu tadi ada buahnya, yaitu ibadah. Tetapi kalau ilmu doang, nggak ada buahnya, nggak ada ibadah gitu, ilmu tadi tidak dipraktekkan. Udah tahu sholat itu wajib, udah tahu cara sholat yang benar gimana, dia nggak sholat, dia sholat acak-acakan. Ya berarti ilmunya tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak ditindaklanjuti oleh ibadah gitu. Ilmu intinya ya. Nah ilmu itu adalah sarana untuk ibadah. Ibadah itu adalah sarana untuk meraih keridhaan Allah gitu. Jadi semuanya sarana. Dari ini sarana, ini tujuan. Nanti tujuan ditinjau yang ke atasnya lagi, dia sarana lagi. Ujung-ujungnya tujuan apa? Ya meraih ridho Allah, itu intinya. Lanjut. Kita berkeluarga, menikah dengan niat menjalankan sunnatul anbiya wal mursalin, syiarul auliya'i sholihin, dengan niat agar memperoleh keturunan yang soleh dan soleha, dengan niat agar kita menjaga dahsyatnya dorongan nafsu seksual, biar nafsu seksual kita tidak liar karena ada penyaluran yang halal. Kita nikah berumah tangga, ibadah itu luas gitu. Lanjut ya. Jadi anal ibadah tsamratul ilmi, ibadah adalah buah daripada ilmu. Wa faidatul umri, dan ibadah juga manfaat daripada umur. Ya benar Pak, Allah kasih kita umur nih, berapa maunya umur? 40 tahun, mati dong 40 tahun. 50 tahun, mati. 60 tahun, ya pokoknya terserah Allah lah ya. Ada orang yang Allah kasih umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah buat apa tuh umur yang Allah kasih? Buat apa kesempatan usia yang Allah berikan di dunia ini, sehingga usia tadi kita pakai untuk menjalani kehidupan kita. Nah umur tadi buat apa? Kalau bukan buat ibadah, yang ujung-ujungnya ibadah. Makanya ada nasihat yang bagus tuh Pak, habiskan umurmu untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena seandainya umur kamu tidak habiskan buat ibadah kepada Allah, ya pada akhirnya umur tadi juga habis juga ujung-ujungnya, dan akhirnya sia-sia, nggak ada nilai ibadahnya gitu. Makanya Imam Ghazali bilang bahwa ibadah adalah faidatul umri, manfaat umur. Usia yang diisi dengan ibadah barokah. Umur dan usia yang diisi dengan tidak ibadah, bahkan diisi dengan maksiat, dengan dosa, membangkang kepada Allah, maka umur dan usia tadi nggak manfaat, sia-sia, acak-acakan gitu. Kalau kita lihat kitab ini kan kita disuruh mikir Pak ya. Ya nggak apa-apa mikir tuh ya, emang harus mikir. Zaman sekarang kan kita cenderung banyak faktor-faktor yang mendorong kita untuk malas mikir. Maunya hidup enak aja kan gitu, padahal nggak punya duit, betul Pak ya? Padahal utang banyak, maunya hidup enak aja.
Enggak, maksud saya banyak faktor-faktor yang mendorong kita jadi malas mikir zaman sekarang tuh. Padahal mah harus mikir. Ya Al-Quran aja kan banyak ayat-ayat yang menggugah untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, dan seterusnya lah gitu. Wahasilul abidi al-aqwiya, dan ibadah juga merupakan hasil cita-cita yang digapai al-abidi oleh hamba-hamba Allah al-aqwiya yang kuat. Jadi ibadah juga merupakan cita-cita yang digapai, yang diraih oleh hamba-hamba Allah yang kuat. Ya, hamba-hamba Allah yang kuat fisiknya, kuat imannya, dia akan berusaha ibadah tuh Pak. Dia akan berusaha selalu taat sama Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kenapa? Karena dia pengen agar ibadah tadi merupakan cita-cita yang harus digapai, gitu. Ya, kalau bicara cita-cita, kalau ditanya cita-cita kita apa? Ada juga yang kan bingung, Pak ya. Bingung nih. Kebanyakan cita-citanya pokoknya jadi orang kaya dah, enak, pengen apa-apa bisa kebeli kan gitu. Pengen nambah dalam rangka bersyukur kepada Allah lancar karena ada duitnya gitu, rata-rata gitu. Ya makanya kita sering bilang dunia, harta itu tergantung di tangan siapa gitu. Kalau dunia, harta di tangan orang yang beriman, orang yang soleh, maka dunia tadi nilainya akhirat dan bermanfaat serta digunakan untuk taat kepada Allah. Itu dunia yang berada di tangan Nabi Sulaiman, ya udah dihabiskan untuk dakwah. Dunia yang ada di tangan siapa? Istri Rasul yang pertama, Khadijatul Kubra, dihabiskan untuk dakwah, untuk kebaikan. Sebaliknya kalau dunia ada di tangan orang yang kafir, orang yang nggak baik, ya sudah, dunia tadi, harta tadi juga akan menjadi habis dalam maksiat, dalam bukan ketaatan kepada Allah. Contoh, dunia di tangan Qarun laknatullah alaih. Ada apa yang terjadi? Ya digunakan dunia tadi untuk maksiat, membangkang kepada Allah. Makanya boleh-boleh aja pengen cita-cita jadi orang kaya ya. Kenapa? Ya, cuman kan kita kalau kita pikir capek juga Pak ya. Coba dah kalau mau jujur. Kita dari kapan cita-cita jadi orang kaya? Jangan-jangan dari pas semua anak muda ya. Pokoknya saya harus kaya gitu dan seterusnya. Sampai sekarang kaya apa enggak? Kan enggak juga, jadi bingung jadinya tuh ya. Ya sudah, makanya katanya cita-cita yang baik itu cita-cita yang bagus, yaitu bercita-cita dan berusaha bagaimana menjadi orang baik. Nah tuh tenang tuh Pak cita-cita ya. Kalau cita-cita pengen kaya, udah tiap hari mikirin aja pengen kaya tuh nggak datang, ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya pusing gitu. Lanjut. Wa bidaatul auliya. Apalagi itu ibadah adalah bidaatul auliya. Bidoa itu barang dagangan Pak. Bidaatul auliya, barang dagangan para kekasih Allah. Istilahnya begini, kalau kita dagang kan ada penjual ada pembeli gitu. Nah seperti saya sering dulu bilang ya, orang beriman itu sebenarnya hakikatnya sedang melakukan perdagangan dengan Allah. Orang beriman sebagai pembeli, gitu. Allah sebagai penjual. Apa yang Allah jual? Apa yang Allah tawarkan? Surga dan keriduannya. Kasarnya begini, kalau dalam bahasa dagang ya. Ayo siapa yang mau beli surga? Siapa yang membeli keriduanku? Kata Allah. Ayo, ana jual nih, ana jual. Ayo silakan beli. Ini bahasa sederhananya gitu. Pan ditanya, belinya pakai apa? Alat tukarnya apa? Kalau kita beli baju, kita beli kain, kan duit tuh alat tukarnya. Kita pergi ke pasar Ciputat, kita beli dah kain. Ini duitnya nih Pak, kain tadi dikasih menjadi milik kita. Nah, alat untuk membeli surga dan keriduan Allah itu apa? Ya satu-satunya iman dan amal soleh. Dalam arti ibadah, kan gitu. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Prinsip iman kepada Allah kan intinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan kan ibadah. Nah, siapa yang beriman kepada Allah, beramal soleh, beribadah, berarti dia udah punya alat tukar tuh. Artinya apa? Dia serahkan alat tukar tadi kepada Allah, iman, amal soleh, ibadah. Nanti surga dan keridhaan Allah kasih kepada dia, sehingga dagangnya sukses. Kenapa sukses? Karena bisa memperoleh ridho Allah dan surganya. Kenapa? Karena ada alat tukarnya, Pak. Yaitu apa tadi? Iman dan amal soleh dan juga ibadah. Kalau orang kafir, perdagangannya rugi. Kenapa? Karena orang kafir dia nggak punya alat tukar. Orang kafir tidak punya iman, dia tidak punya amal soleh. Dia mau beli surga pakai apa? Ini kan lagi bicara dagang, Pak ya. Sehingga orang kafir nanti dia di neraka di hari kiamat. Kenapa? Ya karena dia nggak punya alat tukar, gitu. Sehingga orang kafir tadi dia tidak bisa meraih surga dan keridhaan Allah karena dia nggak punya alat tukarnya. Makanya dikatakan perdagangan mereka rugi, gitu. Sehingga Imam Ghazali bilang bahwa ibadah adalah bid'atul auliya, dagangan, barang dagangan para kekasih Allah. Ini kalau kita lihat di sini ibadah cakep banget Pak posisinya ya. Tadi ilmu dulu Pak, ilmu ibadah gitu. Apalagi itu ibadah posisinya wa tariqul atqiya, ibadah adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak bertakwa ya jalannya bukan ibadah, maksiat. Apalagi wa qismatul aizzah, ibadah itu adalah bagian yang telah diraih, yang diperoleh al-aizzah oleh orang-orang yang mulia. Apalagi ibadah posisinya wa maqsidu zawil himmah, dia adalah tujuan zawi, orang-orang yang memiliki al-himmah, cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita harus tinggi Pak. Apa cita-cita saya? Cita-cita kamu misalkan, saya bercita-cita bahagia dunia akhirat, meraih ridho Allah, masuk surga. Cakep. Memang harus begitu tinggi cita-citanya. Nah jalannya apa? Ya ibadah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Apalagi itu ibadah wa syiarul kiram, dan tanda al-kiram, orang-orang yang mulia. Iya, orang-orang mulia itu mereka adalah ahli-ahli ibadah, sehingga ibadah tadi menjadi karakteristik dan ciri-ciri mereka. Wa hirfatur rijal, ibadah itu adalah hirfah. Hirfah itu pekerjaan atau perbuatan. Ar-rijal, rijal itu artinya para tokoh, orang-orang besar, orang-orang yang mulia, para tokoh. Ya pekerjaan mereka adalah ibadah. Lagi-lagi tadi Pak ya, jangan ibadah diartikan sangat sederhana, pusing nanti kita. Ibadah artinya luas. Para ulama, para tokoh, mereka mengarang kitab kayak gini tuh Pak, menulis, menyusun dan seterusnya. Itu kan hirfah, perbuatan dan pekerjaan mereka, dan nilainya ibadah, menyebarkan ilmu. Wa ikhtiyaru ulil absar, ibadah juga merupakan pilihan. Uli bahasa Arab, bukan bahasa Betawi. Kalau uli bahasa Betawi temennya apa? Dodol. Uli warnanya putih, dodol warnanya hitam. Ya. Waktiyaru dan pilihan, uli artinya orang-orang yang memiliki al-absari, pikiran dan mata hati yang cerah. Artinya orang yang pintar, dia pasti milih ibadah Pak. Betul? Kenapa? Karena kalau ibadah, beriman kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, maka nanti akan memperoleh surga, ridho Allah, dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat, pasti dipilih itu. Nah kalau orang-orang yang tidak cerdas, dia nggak mau milih ibadah, yang dipilih maksiat, ingkar kepada Allah, bodoh amat, emang gue pikirin gitu. Dari penjelasan Imam Ghazali di sini, kita akan melihat bagaimana pentingnya dan tingginya posisi ilmu dan ibadah. Yang bisa jadi selama ini kita anggap remeh, ya ibadah, ya ngaji, ya ilmu, kan gitu. Wahia, dan dia ibadah sabilus sa'adah, jalan kebahagiaan. Jadi jalan kebahagiaan udah ibadah, nggak ada yang lain.
Ya kebalikannya mafhum mukhalafahnya jalan kesengsaraan apa? Ya maksiat, tidak ibadah, itu sengsara. Wa minhajul jannah, dan ibadah juga merupakan jalan menuju ke surga. Makanya kitab ini disebut Minhajul Abidin, jalan yang ditempuh oleh ahli-ahli ibadah, orang-orang yang hidupnya dicurahkan untuk beribadah kepada Allah dalam arti ibadah yang luas tadi. Apa sih dalilnya tuh? Kok tujuan hidup kayaknya ibadah gitu ya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun, wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kamu, kata Allah. Kalau bahasa gini-gini, kalau bilang hei manusia dengerin, aku adalah Tuhan kamu, aku yang menciptakan kamu, aku yang memberikan rezeki kepada kamu, aku yang memberikan usia kepada kamu, aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang memelihara kamu, aku yang ngasih makan kamu, gitu. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian ni diriku. Kalau kita belajar bahasa Arab enak tuh Pak. Asalnya fa'buduni, ninya panjang pakai ya. Kemudian ya-nya dibuang sehingga dibaca fa'budun, tetapi nunnya barisnya tetap kasroh karena asalnya ni gitu. Nah, yang kayak gini banyak terjadi. Dikatakan kaidahnya khudzifat ya'ul mutakallim takhfifan. Biasanya gitu secara umum. Ya mutakallimnya dibuang dalam rangka biar bacanya ringan. Ada juga alasannya liriayatil fasilah, untuk menjaga agar ujung ayatnya sama dalam bacaannya gitu. Sehingga kata Allah fa'buduni, fa'budun, maka sembahlah kalian ni diriku. Itu makanya tujuan hidup tuh ibadah gitu. Beneran Pak dia? Ya karena mereka yang pusing kan mengartikan ibadah sederhana, seolah-olah ibadah sholat toh, seolah-olah ibadah pegang tasbih aja. Makanya dia menolak kalau dibilang tujuan hidup ibadah. Ya karena dia memahami terlalu sederhana. Ya tadi saya bilang sholat terus lo nggak ngapa-ngapain, nggak nyari duit. Yo, sehingga dia protes tadinya. Makanya ibadah dalam arti luas. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala. Lagi kan logis banget Pak, sinkron gini dia. Allah yang menciptakan kita, emang mau taat sama siapa kalau bukan kepada Allah? Wajar kan? Dan emang jalan ke sono. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian yang kita sembah siapa? Ya Allah yang ngasih rezeki. Masa nyembah patung? Salah jalan. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, kemudian kita mau beribadah, yang kita sembah siapa? Ya Allah. Masa sembah jin dan seterusnya kan salah jalan gitu. Makanya Allah tegas bilang, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang ngasih rezeki kepada kamu, bla 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 bla. Ujung-ujungnya Allah bilang fa'budun, maka sembahlah aku. Allah kasih jalan tuh lurus, kan lurus banget Pak. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza, sesungguhnya ini apa? Kenikmatan surga. Ini juga zaman sekarang saya kalau mikirin suka sedih Pak. Pelan tapi pasti masyarakat digiring, ditanamkan pemahaman seolah-olah akhirat itu enggak ada, seolah-olah surga dan neraka menjadi terlupakan dan tidak ada. Betul nggak Pak? Iya, digiring tuh masyarakat pemahaman ke sana. Aduh, bingung mikirinnya. Bukan apa-apa, khawatir nanti masyarakat pelan tapi pasti itu akan masuk kepada dunia kafir Pak, akan masuk kepada kekufuran. Kalau orang udah nggak percaya sama hari kiamat, nggak percaya sama surga neraka, dia percayanya sama kehidupan dunia aja, ya sudah kafir Pak namanya. Kafir kan artinya nggak percaya sama hari kiamat dan seterusnya. Lanjut.
Inna hadza sesungguhnya ini kenikmatan surga kana lakum jazaa. Kenikmatan surga adalah jazaan lakum, balasan bagi kamu wahai hamba-hamba yang beriman. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu di dunia itu mashkura, diridhoi, diterima dan diberikan pahala. Jadi Allah nggak akan nyanyiakan ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Siapa yang beriman, beramal soleh, ibadah kepada Allah di dunia, Allah balas dengan surga. Makanya Allah bilang di sini, wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha kalian di dunia yaitu ibadah kepada Allah, laksanakan perintah Allah jauhi larangannya, mashkura. Mashkura itu artinya diterima, dikasih pahala, diridhoi, disyukuri. Bukan disyukurin bahasa kampung, Pak. Kalau bahasa kampung syukurin kan sumpahin. Gue syukurin biar jatuh sekalian. Ini kacau nih bahasanya THA. Mashkura artinya ya tadi diridhoi, diterima, dikasih pahala dan seterusnya. Makanya kan ada istilah begini, Pak. Manusia hendaklah menjadi syakura, wa kana 'abdan syakura. Ternyata Allah sifatnya sama, Pak. Allah juga salah satu sifat Allah, salah satu sifat Allah, Allah syakur. Itu. Nah, ini secara nama sama. Manusia hendaklah menjadi syakur, orang yang sangat syakur, orang yang sangat berterima kasih. Kan itu. Ternyata Allah sama juga. Allah syakur, Allah juga berterima kasih. Secara bahasa sama, cuma nanti secara hakikat pengertian beda. Secara praktek juga beda. Apa artinya hamba itu bersyukur? Apa artinya Allah bersyukur kepada hamba? Jangan kita samain. Salah kita. Arti hamba bersyukur adalah dia berterima kasih kepada Allah dan dia gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk meraih ridho Allah. Digunakan nikmat tadi sesuai dengan tujuan apa nikmat tadi diberikan kepada dia. Itu artinya hamba bersyukur kepada Allah. Kalau Allah bersyukur kepada hamba, artinya Allah membalas kebaikan-kebaikan hamba, iman dan amal soleh dan ibadah hamba, Allah balas dengan keriduannya dan surga serta kenikmatan surga jannatin naim. Itu penafsiran syukur ya. Syakur dari si hamba, syukur dari si hamba, dan syukur dari Allah. Beda artinya gitu. Makanya Allah bilang di sini, inna hadza kana lakum jazaa. Sesungguhnya kenikmatan surga ini adalah balasan buat kamu. Ada surga, ada neraka ya. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu di dunia tuh mashkura. Allah terima, Allah kasih pahala, Allah ridhoi, Allah syukuri. Arti Allah syukuri, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan, Allah balas dengan surga dan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang penjelasan dan pengantarnya. Ya, pada akhirnya kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita maunah dan taufik sehingga dimudahkan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena tanpa adanya maunah dan taufik dari Allah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Banyak sekali kita lihat orang-orang yang tidak dapat maunah taufik dari Allah, dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu terus saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salah satu penafsirannya jalan lurus di sana adalah yaitu hidayah di sana adalah hidayah maunah dan at-taufik gitu. Kalau jalan lurus di sana ya penafsirannya jalan para nabi, para rasul, para syuhada dan as-shalihin. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.